Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pelajaran-pelajaran yang telah lalu sudah kalian kerjakan dengan cara yang sebaik-baiknya. Dulu kalian sudah belajar membaca, menghafalkan, dan menulis surat An-Nasr. Kali ini kita akan belajar mempelajari isi kandungannya. Kita akan belajar pesan-pesan yang tersirat di dalam surat An-Nasr ini, yang terkandung dalam surat An-Nasr ini. Sebelumnya perlu diketahui surat An-Nasr ini berada di urutan ke-110. Surat ini terdiri dari 3 ayat. Nama An-Nasr itu diambil dari kata An-Nasr yang terdapat dalam ayat pertama surat ini. An-Nasr itu artinya pertolongan. Selanjutnya, mari kita perhatikan surat An-Nasr berikut ini. Ini sudah ada terjemahnya. Untuk mengawali memahami isi kandungan, memahami pesan yang terkandung di dalam surat An-Nasr, maka kita awali dengan membaca terjemahnya terlebih dahulu. Mari kita baca surat An-Nasr dan kita baca terjemahnya. Semoga ini bisa membantu kita untuk memahami kandungan atau pesan yang terdapat di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Idza, apabila, jaa, telah datang, nasru, pertolongan Allah, wa, dan fathu, kemenangan. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Wa ra'aita, dan engkau melihat annas, orang-orang, yadkhuluna, mereka masuk, fi dinillahi, ke dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Kita perhatikan terjemahnya secara sekilas. Di sini, jika Allah telah mendatangkan pertolongan dan kemenangan atau kesuksesan atau keberhasilan, dalam hal ini adalah kemenangan agama Allah, agama Islam, engkau akan melihat banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam ini secara berbondong-bondong. Jadi setelah Islam itu menang, nanti banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam, agama Allah ini secara berbondong-bondong. Lalu Allah perintahkan, setelah ada kemenangan, apa perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh. Kita disuruh bertasbih, membaca subhanallah, wa bihamdi rabbika, kita disuruh memuji Allah, bisa dengan mengucapkan alhamdulillah, wastaghfir, kemudian kita disuruh memohon ampunan kepada Allah, bisa dengan mengucapkan astaghfirullah. Jadi setelah kita mendapati kemenangan, Allah memerintahkan kita untuk membaca tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, dan istighfar, mohon ampun kepada Allah, astaghfirullah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Ini sekilas kandungan dalam surat An-Nasr. Anak-anakku, mari kita pelajari satu demi satu pesan yang terkandung dalam surat An-Nasr. Pertama, kemenangan itu berkat pertolongan dari Allah. Di sini ada sebuah contoh di perang Badar. Di perang Badar ini, perang antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy. Dalam perang Badar ini, kaum muslimin hanya 300-an jumlahnya,
sementara orang Quraisy jumlahnya 1000. Walaupun jumlah kaum muslimin hanya sedikit, tapi karena Allah mendatangkan pertolongan, maka Islam mendapat pertolongan, mendapat kemenangan. Ini termasuk juga di Fathul Mekah. Setelah lama Rasulullah itu hijrah ke Mekah, meninggalkan Mekah menuju ke Madinah, lama tinggal di Madinah, maka kurang lebih 10 tahun kemudian Nabi Muhammad beserta kaum muslimin bisa melakukan Fathul Mekah, artinya menguasai kota Mekah, menaklukkan kota Mekah. Kaum muslimin mendapat kemenangan. Saat itulah banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam. Orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Ini semua adalah bentuk kemenangan dari Allah. Dan ini semuanya merupakan berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti kita kalau mengalami keberhasilan, kesuksesan, maka itu semuanya juga atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata ilmu kita, bukan semata-mata kemampuan kita, tetapi semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada 2 hal yang harus dicatat di dalam surah An-Nasr ini. Setelah Allah menurunkan pertolongan dan kaum mukmin memperoleh kemenangan, maka catatannya adalah pertama, orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam itu karena Allah memberikan hidayah kepada mereka. Masuk Islamnya orang-orang musyrik Mekah juga didorong oleh sikap Nabi Muhammad dan kaum muslimin yang bersikap toleran dan cinta damai. Jadi, mengapa waktu itu banyak orang yang masuk Islam? Itu karena dari Allah. Allah memberikan hidayah dan juga dibarengi dengan sikap Nabi Muhammad yang cinta damai, tidak suka kekerasan, sehingga mereka tertarik pada agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, orang mukmin itu membaca tasbih karena kebesaran Allah dan meminta ampunan kepada Allah SWT. Jadi orang mukmin itu setelah mendapatkan kemenangan itu tidak boleh sombong. Dia harus tetap memuji Allah, dia tetap mensucikan Allah, dan dia tetap merasa punya kekurangan di hadapan Allah, sehingga dia memohon ampun kepada Allah SWT. Sehingga orang mukmin itu jauh dari sifat takabur, sifat sombong, tetap rendah hati walaupun sudah mendapatkan kemenangan. Selanjutnya yang ketiga, ada pokok-pokok isi surah An-Nasr yang harus kita ketahui. Dan ini sudah kami sampaikan tadi. Pertama, pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Agama Islam ini pernah jaya memerintah dunia, memimpin dunia beberapa abad, kurang lebih berabad-abad. Dan hari ini kembali dunia dikuasai orang-orang kafir, dan nanti insya Allah Islam akan kembali menguasai dunia. Islam akan mendapat kemenangan, kejayaan. Yang kedua, perintah Allah kepada orang-orang beriman agar bertasbih, memujinya, dan meminta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Jadi kalau senang, berhasil, sukses, tetap bertasbih, memuji Allah, tetap minta ampun kepada Allah, jangan sampai timbul takabur, sombong. Anak-anakku, itulah beberapa pesan yang terkandung dalam surat An-Nasr. Selanjutnya, untuk menguji pemahaman kalian, menguji penguasaan kalian terhadap isi kandungan An-Nasr, maka bukalah modul kalian halaman 22-24. Di sana ada beberapa pertanyaan. Kerjakan pertanyaan-pertanyaan itu dengan tepat. Jika nanti kalian bisa mengerjakan dengan tepat, berarti kalian sudah menguasai, memahami kandungan atau pesan yang terdapat dalam surat An-Nasr. Cukup, semoga kalian bisa memahaminya dan kalian diberi hidayah untuk mengamalkan kandungan pesan yang terdapat dalam surat An-Nasr tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.